صلاة الله وسلام الله على طه رسول الله صلاة الله وسلام Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'd. Alhamdulillah, di malam ini kembali kita duduk di majelis ilmu di Masjid Nidaul Ilmi. Salawat dan juga salam tentunya kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tema di malam hari ini kita akan membahas tentang bahaya kesyirikan di dunia dan di akhirat. Pembahasan ini tentu sangat penting kita bahas, karena tidak ada dosa yang lebih besar yang dilakukan manusia melebihi kesyirikan. Apalagi beberapa kesyirikan itu ada yang sifatnya tidak bisa kita rasakan. Tahu-tahu syirik itu sudah ada pada badan kita. Maka malam ini kita akan membahas tentang apa bahaya kesyirikan, kemudian pembagian syirik itu seperti apa, kemudian apa perbedaan syirik besar dengan syirik kecil, kemudian juga tentang contoh-contoh kesyirikan yang menyebar di masyarakat, dan yang terakhir tentunya bicara soal taubat dari kesyirikan. Inilah tema yang kita akan bahas di malam hari ini. Tidak memperpanjang mukaddimah, ada beberapa bahaya yang harus diwaspadai orang yang melakukan kesyirikan. Yang pertama, bahwa asyirku, syirik itu yuhbitu a'mal bil kulliyati, bisa menggugurkan seluruh amal secara keseluruhan. Di dalam surah Az-Zumar ayat 65 Allah mengatakan, la in asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Jika engkau hai Muhammad melakukan kesyirikan, maka akan hancur lebur amalanmu dan engkau termasuk orang-orang yang rugi. Kalau Nabi SAW saja yang kaya pahala, yang dosanya telah diampuni, yang telah, yang sedang dan yang akan datang, sekiranya dia melakukan kesyirikan, maka tidak ada guna kenabiannya. Itu sekelas Nabi, macam mana pula di bawah Nabi, macam mana pula kita. Inilah bahaya terbesar kesyirikan itu, bisa membatalkan semua amal saleh yang pernah kita lakukan. Di dalam surah Al-An'am dipertegas lagi, dalam surah Al-An'am 88-nya, walau asyraku la habita anhum ma kanu ya'malun. Kalaulah mereka melakukan kesyirikan, maka hancurlah apa yang telah mereka kerjakan. Kemudian yang kedua, orang-orang yang mati dalam kondisi kesyirikan. Mata laqiya rabbahu musyrikan falaysa lahu amalun fi an tunala lahu al-maghfiratu abada. Siapapun yang berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala kelak pada hari kiamat dan dia mati di atas kesyirikan, maka jangan pernah menghayal dia mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan diampuni selamanya. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surah An-Nisa ayat 48, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Siapapun yang berlaku kesyirikan, Allah tidak akan mengampuni dosa
Allah tidak akan mengampuni dosa-dosanya, tapi Allah akan mengampuni selain daripada dosa itu. Seandainya manusia itu seumur hidupnya dia melakukan dosa besar, mungkin dia berzina, mungkin dia minum khamar, mungkin dia membunuh, mungkin dia berlaku zalim, asal tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dan dia masih beragama Islam, maka masih ada harapan ampunan dosa-dosanya. Karena dosa selain kesyirikan itu kan semua tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah. Kalau Allah mau, Allah ampuni dosa-dosanya dan direct masuk surga. Tapi kalau Allah tidak mau, maka Allah bisa siksa dia di neraka untuk membersihkan dosa-dosa besarnya, tetapi dia ada kesempatan masuk surga. Maka yang kedua ini, siapapun yang meninggal asal dia tidak melakukan kesyirikan, berarti ada kesempatan masuk surga. Boleh jadi masuk surga awalian secara direct, langsung tanpa mampir di neraka, atau boleh jadi tidak secara langsung, mungkin diazab dulu baru dimasukkan ke dalam surga. Artinya ada kesempatan masuk surga. Tapi kalau dia berlaku syirik, jangan harap dia dapat ampunan. Ini yang kedua. Yang ketiga, anna sahibas syirki muharramun alaihil jannah wa huwa mukhalladun finnar. Bahwa pelaku kesyirikan itu dipastikan mereka diharamkan padanya surga, bahkan dia dipastikan dikekalkan di neraka. Di dalam surah Al-Bayyinah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat ke-6-nya, innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang-orang kafir dari kalangan ahli kitab Yahudi dan Nasrani dan juga orang-orang musyrik, maka mereka masuk ke dalam jahannam, dikekalkan di dalamnya, dan mereka adalah seburuk-buruk manusia. Lihat, Allah katakan mereka seburuk-buruk manusia yang dimasukkan ke dalam jahannam dan dikekalkan di dalamnya. Bahkan dengan tegas lagi dalam Al-Maidah 72-nya, innahu man yusyrik billahi faqad harramallahu alaihi al-jannah wa ma lidh-dhalimin min ansar. Siapapun yang berlaku syirik, maka Allah haramkan padanya surga dan tempat duduknya neraka, dan bagi orang-orang zalim tidak ada penolong kelak pada hari kiamat. Subhanallah, di sini Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa surga haram kepada sesiapa yang mati di atas kesyirikan. Kemudian yang keempat, wasyirku yubihu damal musyrik wa mala, bahwa pelaku kesyirikan itu bisa terhalalkan darahnya, bahkan halal hartanya untuk diambil. Kalau seandainya seseorang hidup di negara Islam dan berlaku hukum Islam. Jadi kalau hidup di negara Islam kemudian berlaku hukum Islam dan diterapkan betul-betul hudud dalam Islam, maka orang musyrik ini harus ditangkap, kemudian dipaksa untuk bertobat. Kalau tidak, halal darahnya dan juga halal hartanya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kemudian, dan itu sebagaimana hadis Nabi SAW yang ma'ruf, bahkan dicantumkan dalam kitab Arba'in Nawawi, umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Aku diperintah untuk memerangi manusia agar mereka bersaksi tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah dan bahwa Muhammadlah utusan Allah. Artinya, kalau mereka mau mengucapkan kalimat tauhid, selamat, mereka tidak diperangi. Tapi kalau mereka enggan mengucapkan kalimat tauhid alias jatuh kepada lawan tauhid kesyirikan, berarti mereka halal untuk diperangi. Ini yang keempat. Yang kelima, seorang musyrik juga haram untuk dinikahi wanita-wanitanya. Tidak boleh orang itu menikahi wanita yang musyrik. Dalam Islam itu boleh menikahi wanita orang kafir hanya dari dua agama saja. Pertama Yahudi, yang kedua Nasrani.
Maka halal boleh menikahi wanita-wanita mereka dengan catatan cara menikahnya sesuai dengan syarat Islam. Bukan di tempat mereka, bukan menikah di gereja atau di sinagog, tidak, tetap menikah di masjid dengan cara Islam. Walaupun mereka bukan muslim, bukan muslimah. Karena memang Allah Subhanahu wa taala membolehkan mereka. Tetapi selain Yahudi dan Nasrani, maka dilarang dalam Islam tidak boleh menikah dengan wanita-wanita di luar daripada ahli kitab. Karena di luar dari ahli kitab semuanya agama itu di atas kesyirikan. Makanya dilarang tidak boleh menikahi wanita-wanita yang masih di atas kesyirikan. Allah mengatakan dalam surah Al-Baqarah 221, "Wala tunkihul musyrikati hatta yu'min." Tidak boleh menikahi wanita-wanita syirik sampai mereka beriman. Ini yang kelima. Yang keenam, sembelihan mereka haram dimakan. Kalau sembelihan ahli kitab masih dibolehkan. Jadi kalau ada Yahudi Nasrani menyembelih binatang dengan catatan dia tidak menyebut nama Isa atau Uzair, tetap menyebut nama Allah dan disembelih dengan cara yang benar, digorok lehernya, maka halal sembelihannya walaupun yang menyembelih ahli kitab. Tetapi kalau yang menyembelih binatang itu orang musyrik, maka tidak boleh menyentuh sembelihannya karena haram hukumnya. Jadi kalau umpamanya antum dikirim daging, makanan yang berkuah, daging-dagingan dari tetangga, dan jelas-jelas tetangga ini bukan Yahudi, bukan Nasrani, mereka di luar agama daripada ahli kitab, jangan dimakan sembelihannya. Jangan dimakan, buang saja. Ya, untuk menghargai mereka terima, kemudian jangan dimakan karena haram hukumnya memakan sembelihan mereka. Ini yang keenam. Yang ketujuh, kalau seandainya man mata musyrika, barang siapa yang mati di atas kesyirikan, fa innahu la yarithu wa la yurath, mereka tidak mewarisi hartanya dan tidak berhak mendapatkan warisan. Mereka tidak berhak mewarisi ataupun mendapatkan warisan. Pamannya ayahnya musyrik, anaknya muslim. Ayahnya musyrik meninggal, maka harta warisan ayahnya tidak bisa diambil anaknya. Atau sebaliknya, anaknya musyrik, bapaknya pula muslim, meninggal anaknya, bawa harta, tidak bisa mewarisi kekayaan anaknya, tidak bisa mewarisi dan tidak bisa diwarisi. Karena ada hadis Nabi SAW mengatakan, la yarithul muslimul kafir walal kafirul muslim. Tidak boleh mewarisi seorang muslim harta orang kafir ataupun sebaliknya. Dan seorang yang musyrik jelas kafir. Ini yang ketujuh. Yang kedelapan, man mata musyrikan fala yughassal wala yukaffan wala yusalla alaihi wala yustaghfar lahu wala yutaraham alaihi wala yuqbar fi maqabiril muslimin. Kalau dia mati di atas kesyirikan, tidak boleh dimandikan, tidak boleh dikafankan, tidak boleh disolatkan, tidak boleh didoakan ampunan, tidak boleh juga dikuburkan di pekuburan kaum muslimin. Mereka kuburannya sendiri. Lihat konsekuensi orang-orang yang melakukan kesyirikan. Karena sekelas Nabi SAW saja pernah memintakan ampun kepada Allah akan dosa-dosa Abu Talib pamannya, yang sudah merawat Rasul dari usia 8 tahun sampai menikah dengan Khadijah, sampai diangkat jadi Nabi, bahkan membela agama Nabi. Tapi karena Abu Talib mati di atas kesyirikan, dia tidak mau mengucapkan kalimat tauhid, maka Nabi sebagai balas jasa ingin memintakan ampun akan dosa-dosa pamannya Abu Talib. Tapi Allah tolak dengan menurunkan ayat surah At-Taubah ayat 113. Maka nalin nabi walladzina amanu an yastaghfiru lil musyrikin walau kanu ulil qurba. Tidak layak bagi seorang nabi dan orang-orang yang beriman untuk memintakan ampun kepada Allah akan dosa-dosa orang musyrik walaupun mereka kerabat dekat. Turun surah At-Taubah ini menghentikan Rasul untuk memintakan ampun kepada pamannya. Karena orang musyrik kemudian meninggal dan dia tidak bertobat, maka tidak berhak dimandikan, dikafankan, disolatkan, bahkan dimintakan ampun, bahkan tidak boleh kita katakan tarahum, dan tidak boleh dikuburkan di pekuburan kaum muslimin. Ini yang nomor 8. Yang nomor 9,
Seorang yang musyrik itu yuhramu nikmatai al-amni wal ihtida. Diharamkan padanya dua nikmat besar di dunia. Pertama keamanan dan yang kedua petunjuk. Di dalam surah Al-An'am ayat 82 Allah mengatakan, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan keimanan mereka dengan kezaliman, maka mereka akan mendapatkan keamanan dan petunjuk dari Allah. Mafhum kebalikannya, berarti kalau orang itu tidak beriman dan mencampur adukan keimanan mereka dengan kezaliman, dalam tafsir kezaliman di sini artinya kesyirikan, maka mereka tidak berhak mendapatkan keamanan, bahkan petunjuk dari Allah tertutup untuk mereka. Ini ngeri. Kalau sudah tidak diberikan keamanan di dunia, artinya tidak selamat dia. Ketika tidak diberikan hidayah di akhirat, artinya tidak dapat petunjuk masuk surga. Maka hilang dua keamanan ini bagi orang-orang yang di atas kesyirikan. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang nomor 10, bahwa seseorang yang di atas kesyirikan, syirik itu yufsidul ukul. Ingat, kesyirikan itu merusak akal. Makanya lihat kelakuan orang-orang musyrik itu yang menyembah berhala. Akal mereka tidak main. Tahu berhala itu tidak bisa melindungi dirinya, apalagi melindungi orang yang menyembahnya. Jangan cerita bicara, mendengar pun tidak bisa. Tiba-tiba ada orang yang meminta sesuatu kepada berhala, akalnya di mana? Makanya orang musyrik itu hilang akalnya. Lihat ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, dalam surah Al-Mulk ayat 10, wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Mereka penduduk neraka mengatakan, kalau dulu kami di dunia mendengar, kalau dulu di dunia kami menggunakan akal kami, tentu kami tidak akan termasuk penghuni neraka sa'ir. Menunjukkan orang-orang yang tidak berakal itu sulit masuk surga. Lah salah satu orang yang tidak menggunakan akalnya adalah orang-orang musyrik. Mereka tidak menggunakan akal saat menentukan siapa sesembahannya. Jadi orang-orang yang musyrik itu sama dengan merusak akal-akal mereka. Dan tentunya banyak lagi tentang kemungkaran atau bahaya kesyirikan ini. Ini poin yang pertama. Kemudian poin yang kedua, tentang pembagian syirik dan contoh-contohnya. Syirik itu ulama membagi, ada yang membagi dua, ada yang membagi tiga. Walaupun lebih tepatnya kesyirikan itu dibagi dua. Yang membagi dua syirik itu ada syirik besar, ada syirik kecil. Yang membagi tiga ada syirik besar, ada syirik kecil, ada syirik khafi, syirik samar artinya. Tapi ada yang mengatakan samar ini masuk pada syirik besar, tergantung macam mana bentuk syiriknya, atau bisa masuk pada syirik kecil. Jadi dia pertengahan. Yang syirik samar-samar nanti kita jelaskan. Tapi yang jelas bahwa pembagian syirik itu ada dua. Pertama asyirkul akbar yang tadi sudah jelas bahayanya. Yang kedua asyirkul asghar, syirik kecil. Lalu apa bedanya syirik besar dengan syirik kecil ini? Ada 5 yang membedakan antara syirik besar dengan syirik kecil. Pertama, bahwa syirik besar ini dosa yang tidak akan pernah diampuni Allah selamanya sampai dia bertobat. Tapi kalau syirik kecil ini masih diperselisihkan. Tapi yang jelas bahwa sekecil-kecilnya kesyirikan, tetap dosanya lebih besar dibandingkan dosa besar. Ingatnya, sekecil-kecil kesyirikan, tetapi dosanya lebih besar dibandingkan zina, dibandingkan membunuh, dibandingkan judi dan yang semacamnya, minum khamar, dusta, ghibah dan yang lainnya. Tetapi perbedaannya, kalau syirik kecil masih ada kesempatan diampuni dosa-dosanya, tapi kalau syirik besar tidak ada kesempatan diampuni dosa-dosanya. Yang kedua, syirik besar ini menghancurkan semua amal yang sudah saya jelaskan di atas. Tetapi kalau syirik kecil ini tidak menghancurkan kecuali amalan yang ditempelinya saja. Jadi kalau syirik besar ini dipastikan habis amalannya. Tapi kalau syirik kecil, lihat,
Amalan yang ditempelinya, ya gugur amalannya, tapi amalan yang tidak ditempelinya tidak gugur. Contoh umpamanya, kemarin kita sholat dengan hari ini kita sholat. Kalau kemarin kita sholat ini ikhlas karena Allah, diterima. Kalau hari ini kita sholat riya karena Allah, riya kepada manusia, bukan karena Allah subhanahu wa ta'ala, maka gugur sholat hari ini. Jadi syirik kecil ini dia menggugurkan amalan yang ditempelinya saja. Ini yang kedua. Yang ketiga, syirik besar ini bisa mengeluarkan pelakunya dari Islam. Tapi syirik kecil tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam. Bahkan syirik kecil ini kalau dia keluar dari melakukan kesyirikan, dipastikan dia kafir. Tapi kalau syirik kecil kan tidak, dia tidak kafir. Kemudian yang keempat, bahwa syirik besar ini mengekalkan pelakunya di neraka. Siapapun yang masuk neraka membawa kesyirikan besar, dipastikan tidak akan keluar dari neraka. Tapi kalau syirik kecil, ada kesempatan dia masuk surga. Walaupun harus lama di neraka, tetapi ada kesempatan masuk surga, karena dia masuk pada dosa-dosa besar yang berada di bawah kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang nomor 5, syirik besar ini bisa menghalalkan darahnya, menghalalkan hartanya, menghalalkan kehormatannya. Tapi kalau syirik kecil tidak, dia tetap masuk dalam dairatul Islam, dia tetap masuk dalam Muslim, cuman dia melakukan kesyirikan yang disebut dengan syirkul asghar. Inilah 5 perbedaan antara syirkul akbar dengan syirkul asghar di sini. Kemudian kalau kita lihat bicara tentang syirik akbar ini, apa sih syirik akbar itu? Syirik besar itu, ulama mengatakan definisinya adalah an yasrifa li ghairillahi ma huwa mahdhu haqqillahi azza wa jal min rububiyyatihi wa uluhiyyatihi wa asma'ihi wa sifatihi. Jadi syirik besar itu artinya seseorang memalingkan sesuatu kepada selain Allah yang merupakan kekhususan bagi Allah, baik dalam tauhid uluhiyah, baik dalam tauhid rububiyah, ataupun dalam tauhid asma dan sifat bagi Allah. Saya ulang. Jadi syirik besar itu memalingkan sesuatu yang sesuatu ini adalah kekhususan bagi Allah, makhluk tidak punya. Tapi kemudian kita ambil kekhususan yang khusus bagi Allah diberikan kepada makhluk. Apakah dalam bab rububiyah, apakah dalam bab uluhiyah atau asma wa sifat. Contoh umpamanya, di antara kekhususan Allah apa? Menciptakan, memberikan rizki, mengatur. Itu dalam bab rububiyah. Kita yakin bahwa tidak ada yang menciptakan kecuali Allah, tidak ada yang mengatur kecuali Allah, tidak ada yang memberikan rizki kecuali Allah. Ini kekhususan Allah, tidak ada yang sanggup melakukannya. Tiba-tiba kita ambil kekhususan Allah ini, kita diletakkan di Nyi Roro Kidul umpamanya. Oh, Nyi Roro Kidul itu bisa mengatur lautan, makanya harus kita persembahkan kepala kerbau untuk Nyi Roro Kidul. Nah, ini kesyirikan, syirik besar namanya. Kenapa? Karena mengatur walaupun sebagian kecil lautan itu tidak ada yang bisa kecuali Allah. Dia sudah mengambil kekhususan Allah diberikan kepada makhluk. Ini syirik besar namanya. Karena definisinya mengambil sesuatu yang merupakan kekhususan bagi Allah yang tidak bisa dikerjakan makhluk, diambil, diklaim oleh makhluk bahwa dia sanggup melakukannya, padahal tidak sanggup. Ya. Maka atau umpamanya datang ke kuburan, kemudian meminta rizki di situ, atau meminta keturunan. Tidak ada yang bisa memberikan keturunan kecuali Allah. Adapun kemudian makhluk sekalipun dia orang soleh, wali sekalipun, dia tidak bisa memberikan keturunan. Tiba-tiba kita datang ke kuburan meminta, ya wali fulan, saya sudah menikah lama, tolong berikan keturunan. Ini syirkul akbar, syirik besar. Kenapa? Karena memberikan keturunan itu hak Allah. Kenapa pula diberikan kepada makhluk? Lah itu namanya memalingkan sesuatu yang merupakan kekhususan bagi Allah diberikan kepada makhluk, baik dalam bab rububiyah ataupun uluhiyah. Uluhiyah contohnya salat, puasa, zakat, haji dan ibadah-ibadah yang lain itu tidak boleh dipalingkan kecuali kepada Allah.
Kalau kita memalingkan sesuatu ibadah kepada selain Allah, berarti dia telah melakukan kesyirikan dengan syirkul akbar. Kenapa? Karena ibadah itu kekhususan bagi Allah. Kalau kita palingkan kepada selain Allah, berarti kita melakukan syirkul akbar. Ini dalam bab uluhiyah. Atau dalam bab asma wa sifat, nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala, memalingkan nama kepada selain Allah yang merupakan kekhususan bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Nama-nama Allah yang sudah kita kenal 99 nama. Allah itu zat yang maha hidup. Tiba-tiba ada yang mengaku bahwa ada orang yang tidak akan pernah mati. Dari mana tidak akan pernah mati? Kalau orang mengklaim dirinya tidak akan pernah mati seperti Allah, seperti Tuhan, syirik dia. Karena kehidupan itu yang langgeng hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah tidak pernah didahului dengan kematian, dan Allah tidak mungkin diakhiri dengan kematian. Allah itu senantiasa dan akan senantiasa zatnya hidup. Ini contohnya, dan banyak contoh-contoh yang lain ya. Makanya dahulu ada seorang penyair kondang namanya Al-Mutanabbi. Ketika dia punya anak, anaknya dikasih nama Allah. Anak itu namanya Allah. Siapa nama anakmu? Allah katanya. Dikafirkan para ulama. Kurang ajar, masa kasih nama anaknya Allah coba. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, ini diantara definisi syirkul akbar. Lah syirik akbar sendiri terbagi menjadi dua. Ada yang sifatnya zahir, nampak. Ada yang sifatnya batin, tersembunyi atau terselubung. Adapun yang tampak ma'ruf, seperti para penyembah berhala. Mereka terang-terangan menyembah berhala-berhala mereka, menyembah patung-patung mereka, menyembah sonam-sonam mereka, jelas ya. Atau orang-orang yang datang ke kuburan meminta-minta di kuburan, itu kan jelas tuh, nampak oleh kedua mata kita. Tapi terkadang ada syirik itu yang sifatnya tersembunyi, seperti syiriknya orang-orang yang al-mutawakkilin, kata para ulama, dicontohkan kasyirkil mutawakkilin, seperti orang-orang yang syirik dalam bab tawakal. Tawakal tidak boleh diberikan kecuali kepada Allah. Tapi ada orang-orang yang bertawakal kepada makhluk. Ada orang-orang yang bertawakal kepada makhluk kan. Kalau dipecat oleh perusahaannya, wah kayak kiamat. Sehingga tidak mau sholat, tidak mau apa, pokoknya frustasi, seolah-olah Tuhannya itulah perusahaannya. Padahal terkadang orang keluar dari perusahaan, entah dipecat, PHK atau mengundurkan diri, siapa tahu ada rezeki yang jauh lebih baik kan. Tapi banyak orang-orang yang menuhankan perusahaan, ketika dipecat itu kayak kiamat. Akhirnya lemas hidupnya, putus asa, bahkan meninggalkan ibadah-ibadah. Masalah ikhwatu fillah muliakan Allah azza wa jalla ya. Itu berarti tawakalnya bukan kepada Allah, tapi kepada perusahaan, atau mungkin kepada pejabat, atau mungkin kepada manusia, atau mungkin kepada benda-benda dan begitu seterusnya. Ini syirik akbar yang sifatnya apa? Tidak nampak, karena kan dalam hati. Tawakal kan dalam hati. Nah ini juga bisa terjerumus kepada syirkul akbar. Kemudian di antara syirkul akbar juga adalah syirkul i'tiqad, syirik dalam bab keyakinan. Syirik dalam bab keyakinan, seperti ada sebagian keyakinan orang Syiah bahwa imam 12 mereka itu mampu menghidupkan dan mematikan, mampu menurunkan hujan. Bahkan mereka mengklaim bahwa imam 12 mereka tahu kapan mereka mati. Sebenarnya ini kan hayalan orang-orang Syiah saja, tapi ini bisa menjerumus kepada kesyirikan ya kawan. Macam mana imam-imam mereka sanggup meramalkan dirinya dan tahu dirinya akan mati kapan? Kalau saya beri analogi contoh seperti ini, Husain ibn Ali radhiyallahu an, Husain ibn Ali radhiyallahu an itu diundang oleh orang-orang Kufah supaya datang ke Kufah. Dan orang Kufah siap membaiat Husain untuk menumbangkan kekuasaan Yazid bin Muawiyah. Tapi apa yang terjadi? Husain sudah dinasihati oleh saudara kawan-kawannya, saudara-saudaranya, jangan pergi ke Kufah, karena orang Kufah itu para pengkhianat. Mereka ngomong saja, memberikan loyalitas, hakikatnya mereka itu para pengkhianat. Tapi Husain tidak dengar. Berangkat dia dari Madinah ke Kufah. Di tengah jalan di satu tempat namanya Karbala, dibantai oleh pasukan Ubaidillah ibn Ziyad. 90 manusia mati di Karbala dan 50-nya keluarga Nabi. Pertanyaannya,
Kalau orang Syiah mengklaim bahwa imam mereka itu mampu mendeteksi kapan wafatnya, saya kira Husain tidak akan berangkat kalau dia tahu akan dibunuh. Saya yakin tidak akan berangkat kalau dia tahu akan dibunuh kan. Karena Husain tidak tahu dia akan dibunuh, makanya berangkat. Dan Allah sudah takdirkan begitulah pembunuhannya. Dia mati syahid, dibunuh oleh pasukan Ubaidillah. Dari mana kalau begitu Imam 12 mengetahui yang gaib? Lah ini kan sebuah kesyirikan mengklaim perkara-perkara yang gaib. Sesuatu yang gaib itu tidak ada yang tahu kecuali Allah. Qul la ya'lamul ghaiba illallah. Katakan ya Muhammad, tidak ada yang mengetahui yang gaib kecuali Allah. Itu Allah yang mengatakan dalam Quran. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sama Nabi juga. Nabi kalau seandainya di perang Uhud akan mengalami kekalahan, tentu Nabi tidak akan perang di Uhud. Pasti akan mengatur strategis yang lain, ya kan? Tapi karena Nabi tidak tahu yang gaib, akhirnya terjadi kekalahan di perang Uhud dan hampir dia mati di situ. Kalau bukan karena Allah selamatkan dia. Lah ini namanya syirkul fil i'tiqad, namanya syirik dalam keyakinan namanya. Ya. Ada juga kemudian syirkun fil aqwal, syirik besar dalam ucapan. Seperti orang-orang yang isti'anah, istighatsah, isti'adzah, meminta pertolongan, meminta perlindungan kepada selain Allah. Seperti orang-orang yang datang menemui jin-jin kemudian meminta pertolongan kepada mereka. Itulah yang disebut dengan dunia dukun, paranormal, bomo dan yang semacamnya. Itu mereka meminta perlindungan kepada jin dengan menyebut nama-nama mereka. Makanya kenapa dunia perdukunan itu lengket dengan dunia gaib, lengket dengan dunia spiritual kan itu. Makanya dukun itu pandai berdusta, karena dia akan membawa perkara gaib, itu masalahnya. Lah orang-orang awam yang punya iman ya saja, padahal mereka sedang berkomunikasi dengan jin dan menyebut nama mereka. Lah menyebut, meminta pertolongan kepada jin dengan menyebut nama mereka, ini sama dengan isti'adzah li ghairillah, meminta perlindungan kepada Allah, dan ini kesyirikan yang sampai kepada syirkul akbar, syirik besar. Ya. Jangan cerita orang yang jadi dukun, orang yang datang ke dukun saja diancam dalam syariat. Kalau hanya bertanya tidak meyakini, solatnya 40 hari ditolak. Kalau sampai bertanya kemudian diyakini, maka dia telah kufur, keluar dari Islam. Itu yang datang, cemana dukunnya. Ya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Termasuk syirik besar juga ada dalam al-af'al, perbuatan. Seperti orang yang salat menghadap berhala, orang yang sujud kepada selain Allah, menyembelih kepada selain Allah, bernazar kepada selain Allah dalam perbuatannya. Ini syirkul akbar, ikhwan. Menyembelih di kuburan, bernazar di kuburan, semua di kuburan itu syirkul akbar, bukan syirik kecil. Karena menyembelih itu ibadah, tidak boleh diberikan kecuali kepada Allah. Salat itu ibadah, tidak boleh diberikan kecuali kepada Allah. Sujud itu ibadah, tidak boleh diberikan kecuali kepada Allah. Makanya salat yang dibolehkan di kuburan itu cuma satu, salat jenazah. Kenapa? Karena tidak ada ruku dan sujud. Setiap salat yang ada ruku dan sujudnya tidak boleh salat di kuburan atau menghadap kuburan. Karena Rasul yang mengatakan la tusallu ilal kubur, jangan salat menghadap kuburan. Kecuali solat jenazah, itu pun bukan menghadap kuburan tapi menghadap kiblat, cuma di kuburan. Jadi contohnya seperti ini, umpamanya ada keluarga meninggal, kita masih di Padang, di Jawa, di Sumatera atau di mana, orang tua meninggal, pas datang sudah dikuburkan kemarin, maka kita boleh datang ke kuburan kemudian solat di samping kuburan, dibolehkan, tapi jangan menghadap kuburan, menghadap kiblat. Tapi solat jenazah, karena kenapa dibolehkan solat jenazah di areal kuburan? Karena dia tidak punya ruku, tidak punya sujud, dan ruku dan sujud tidak boleh diberikan kecuali kepada Allah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Dan banyak contohnya, nanti kita akan berikan contoh lanjut. Kita masuk pada pembagian syirkul asghar, syirik kecil. Syirik kecil ini memang definisinya selain daripada syirkil akbar, ya syirik kecil. Tapi apa definisinya syirik kecil ini? Memang dijelaskan bahwa setiap kesyirikan yang tidak sampai mencapai had syirkul akbar, maka dia syirkul asghar. Tapi kan definisi seperti ini akan sulit dipahami. Setiap yang bukan syirik besar maka syirik kecil. Iyalah kan, itu logika seperti itu. Kalau bukan syirik besar berarti syirik kecil kan.
Maka sangat sulit mendefinisikan syirik kecil ini. Tetapi syirik kecil ini ada yang memang ditegaskan oleh Rasul bahwa dosa ini termasuk syirik kecil atas lisan Nabi. Contoh mamanya, Nabi SAW mengatakan, akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Sesuatu yang paling aku takutkan dan paling aku khawatirkan kepada kalian kalau kalian terjerumus kepada syirik kecil. Rasul menyebutkan syirik kecil, langsung menyebutkan syirik kecil. Kemudian sahabat bertanya, apa itu wahai Rasul yang kau takutkan dari syirik kecil itu? Maka Rasul mengatakan, ar-riya, orang yang berlaku riya, beribadah bukan karena Allah tapi karena manusia. Tapi riya sendiri bisa masuk pada syirkul akbar, bisa masuk pada syirkul asghar. Kalau memang seseorang itu memang kehidupannya hanya untuk riya saja, itu bukan syirik kecil, itu masuk syirik besar. Contoh mamanya, ada seorang mu'alaf, dia masuk ke dalam Islam itu bukan karena ingin mengambil hidayah, tapi karena ingin riya. Dia menikahnya karena menikahi wanita. Dia seorang muslimah, syaratnya harus menikah seorang muslimah, dia harus berpura-pura masuk Islam. Maka berpura-pura masuk Islam, kemudian hanya ingin supaya dipuji oleh istrinya dan mau menikah dengannya, atau dipuji oleh keluarganya supaya bisa menikahi putrinya. Ini bukan syirik kecil namanya, ini syirkul akbar. Masuk Islamnya percuma, karena masuk Islamnya bukan karena memang ingin mengambil hidayah, kan begitu. Karena riya mutlak dari awal, bukan karena Allah tapi karena manusia. Lain kalau dia seorang muslim kemudian dia melaksanakan sholat, terkadang ada waktu-waktunya dia riya karena mungkin di sekitarnya ada orang-orang yang dianggap mulia, akhirnya dia bagusi sholatnya, dia bagusi bacaannya, dia bagusi gerakannya, dilama-lamain sholatnya. Ini namanya syirik kecil namanya, karena datangnya bukan dari awal, ya, sekonyong-konyong saja. Itu disebut syirkul asghar, nama syirik kecil. Termasuk syirik kecil adalah al-i'timad anil asbab wa adamul i'timad ala Allah. Terlampau menyandarkan kepada sebab dan lupa yang menciptakan sebab. Umpamanya terlampau yakin dengan obat. Obat ini pasti menyembuhkan. Harusnya dia katakan Allah yang menyembuhkan lewat perantara obat, kan ini. Tapi dia terlampau yakin dengan sebab dan lupa yang membuat obat, Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam dunia pengobatan, sering saya ulang-ulang, ada 3 perkara yang harus antum pahami. Dalam dunia pengobatan itu harus ada 3 perkara yang harus dipahami. Pertama, ada obat itu secara nas Quran dan sunnah memang dia obat, makan. Seperti habatus sauda, kemudian minyak zaitun, kemudian madu, kemudian bekam, hijamah, ya kan? Kemudian ruqyah dan begitu seterusnya. Ini secara syar'i Quran dan sunnah mengatakan itu obat, lakukan, makan. Walaupun kita tidak boleh meyakini 100% jadi obat, karena ada yang cocok di bekam, ada yang tidak cocok di bekam. Ada yang makan madu dia cocok sembuh, ada yang makan madu juga tak sembuh, ya. Tetapi secara umum mereka adalah obat. Itu semua adalah obat karena Quran mengatakan seperti itu, hadis mengatakan seperti itu. Maka yang seperti ini tidak terlarang. Yang kedua, ada jenis-jenis obatan itu memang Quran tidak menyebutkan itu obat, hadis juga tidak mengatakan itu obat, tetapi ada penelitian seksama yang sangat dalam oleh orang-orang yang ada di farmasi, kedokteran, herbalis atau yang lainnya. Setelah di lab, rupanya ini daun kalau direbus diminum bisa menyembuhkan penyakit ini karena ada zat-zat ini. Ini akar-akaran ini kalau direbus diminum airnya akan bisa menyembuhkan karena dalam akar ini terdapat zat ini dan begitu seterusnya, dan sudah diteliti. Walaupun Quran tidak mengatakan itu obat, hadis Nabi tidak mengatakan itu obat, tapi karena sudah diteliti dan barangnya bukan barang haram, semua halal, dedaunan, akar-akaran, buah-buahan dan begitu seterusnya atau biji-bijian, maka silahkan konsumsi, itu obat. Yang jadi masalah itu yang ketiga, Quran tidak mengatakan itu obat, hadis mengatakan itu tidak obat, penelitian pula tidak ada bahwa itu obat, tiba-tiba dijadikan obat. Itu masalah namanya, menjadikan sebab yang bukan sebab. Dan itulah biasanya dilakukan oleh dukun-dukun yang ngaku sebagai tabib. Datang ke dukun, tentu dikasih keris petir katanya, ini bisa ngobati.
Tahu-tahu dikasih mushaf kecil nonet yang bisa ini simpan ini. Kemudian dikasih tasbih karomah katanya. Kemudian dikasih lagi benang. Pernah saya waktu ke Pulau Moro tuh dengan Ustaz Soleh itu, musim duren di sana. Saya ke sana 3 hari di sana. Pas jalan-jalan 2 hari setelahnya, jalan-jalan jauh, jalan kaki itu udah berkilo-kilo. Lewat di sebuah kampung, rupanya tidak ada orang kampung itu, tidak ada orang sama sekali, nggak ada yang berani. Maksudnya nggak ada orang itu di jalan-jalan. Rupanya orang itu tak berani keluar. Sebagian mereka ada di rumah, sebagian mereka ada di kebun duren. Yang ada di kebun duren tak berani pulang, yang ada di rumah tak berani pulang ke kebun. Jadi ketika kita keluar di situ rame-rame, jadi orang itu udah deg-degan kan itu. Kok berani gitu ya? Rupanya ada keyakinan di pulau di sana itu bahwa dalam setahun itu ada hari-hari tertentu itu akan membawa sial. Maka mereka tinggal di rumah atau di kebun dan tidak pulang. Yang saya herankan ketika itu ada anak-anak kecil yang banyak sekali di situ. Rata-rata membawa benang warna kuning. Ada yang di leher, ada yang di gelangkan, ada yang di perut, ada yang di kaki, dan tidak boleh dilepas kecuali putus sendiri. Jadi saya sama Sosol itu mencobalah ini nanya-nanya, kok ada ya, untuk apa benang? Hampir semua anak-anak kecil itu pakai benang kuning, tidak boleh dilepas sampai putus sendiri. Jadi saya tanya, ini kenapa kok sampai bayi-bayi dikasih itu? Rupanya dia mengatakan apa? Itu untuk menangkal berbagai macam penyakit, berbagai macam wabah, dan begitu seterusnya. Lah dari mana? Apotek tidak pernah jual benang. Yang jual benang itu biasanya tukang jahit. Enggak ada hubungan kaitan dengan penyembuhan. Kalau mau buat celana ya. Tapi kalau mau menyembuhkan penyakit enggak mungkin datang ke tailor, datangnya ke apotek, ke dokter kan begitu. Inilah namanya menjadikan sebab yang bukan sebab. Ketika saya tanya dari mana benang itu, rupanya dari kuburan yang dikeramatkan. Di situ ada juru kuncinya, itulah yang minta benang situ. Ini kan kesyirikan, ikhwan. Ya memang tidak sampai kepada syirkul akbar. Karena dia hanya menjadikan sebab yang bukan sebab, tidak sampai kafir, tidak keluar dari Islam kan? Karena kesalahan dia menjadikan sebab penyembuhan yang bukan sebab penyembuhan. Tapi bisa menjadi syirkul akbar apabila dia menyandarkan penyembuhan itu kepada benang. Kalau dia mengatakan benang inilah yang menyembuhkan, bukan syirik kecil lagi. Ini syirkul akbar, namanya syirik besar. Yang syirik kecil itu dia masih meyakini Allah yang menyembuhkan lewat perantara benang. Nah, itu baru syirik kecil, tidak mengeluarkan dari Islam. Ya. Tapi ketika seseorang menyandarkan kepada sebab dan lupa kepada yang membuat sebab, nah inilah yang disebut dengan syirkul asghar. Terlampau menyandarkan maksudnya. Tapi kalau mutlak menyandarkan kepada sebab, ya syirik besar. Ya. Kemudian juga di antara syirkul asghar adalah at-tatayyur. Tatayyur itu diambil dari kalimat burung. Ya, tayrun. Tatayyur itu menganggap burung sial dan untung. Karena begini kisahnya, orang-orang Mekah ini sebelum Nabi SAW diutus, kebiasaan mereka kan berniaga kedua arah. Allah mengatakan rihlatas syita'i was-saif. Li ila fi Quraisyin ila fihim rihlatas syita'i was-saif. Ada syita, ada saif. Syita itu musim dingin, saif itu musim panas. Jadi orang-orang Mekah ini kalau di musim dingin mereka berniaga ke Yaman. Kalau di musim panas mereka berniaga ke Syam, ke Palestina. Lah kebiasaan orang-orang musyrik Arab apabila hendak berangkat berniaga, maka mereka selalu menerbangkan merpati. Burung merpati akan diterbangkan. Kalau burung ini mengarah ke Syam, tidak mengarah ke Yaman, atau tidak mengarah ke arah lain, pokoknya jangan mengarah ke Syam saja, berarti mereka akan membawa hoki menurut keyakinan mereka. Mereka akan berangkat. Tapi kalau burung ini menuju Syam, walaupun tujuannya tidak ke Syam, mereka tidak akan berani berjalan. Mereka akan tunda besok lagi, tunda minggu depan lagi, tunda bulan depan lagi, sampai ketika menerbangkan burung asal tidak ke Syam. Makanya Syam disebut Syam itu litasyaum. Kenapa orang-orang Arab menyebutnya Syam? Syam itu dari kalimat tasyaum. Tasyaum itu membawa sial. Jadi kalau burung itu mengarah ke Syam, ini pasti bawa sial nih. Makanya mereka tidak akan berangkat dagang. Lah sejak itulah Islam datang dan mengharamkan tatayyur. Tidak boleh menyandarkan keuntungan dan kebuntungan usaha itu kepada seekor burung. Ya, itu tatayyur namanya. Itu di zaman jahiliyah, ikhwan. Tapi di zaman sekarang berkembang tatayyur itu. Bukan hanya sekedar
ke burung saja. Kalau dulu zaman saya masih kecil-kecil di desa-desa itu ada namanya burung perukutut. Ini kalau sudah dia bersuara tutut-tutut gitu apa gitu ya, entah agak panjang atau apa gitu, oh ini burung ini bohoki nih, dipelihara atau dijual mahal tuh. Ya kalau zaman dulu ya. Tapi rupanya beralih bukan ke burung saja. Dan anehnya di negeri kita ini tatoyurnya musim-musiman. Dulu ada ikan lohan, makin besar nong-nongnya katanya makin hoki. Tapi sekarang makanya ikan lohan mahal zaman dulu kan. Sekarang ada harganya, digoreng sekarang ikan lohan tuh. Ya. Kemudian muncul juga apa namanya daun janda bolong. Tahu kan daun janda bolong yang besar-besar itu? Kenapa itu sejarahnya disebut janda bolong? Apa ada janda yang nggak bolong ya? Nggak paham ya. Tapi yang jelas bahwa itu pohon itu diyakini membohoki kan. Akhirnya sampai mahal, naudzubillah. Sampai nggak ada orang kebeli ratusan juta. Sekarang mana ada? Mau janda bolong mau rapat tetap aja murah sekarang. Musim-musiman tatoyurnya kan. Kemudian apalagi dulu itu? Dulu pernah tahun-tahun kapan itu yang orang demam batu akik itu? Semua orang jual batu akik. Subhanallah. Tidak ada pasar kecuali ada orang jual batu akik itu. Sampai di warung-warung Padang sendiri, standnya itu ada orang jual batu akik itu. Di warung Padang padahal. Nyari batu akik ke warung Padang. Ya. Di Nagoya itu saya pernah mau beli warung Padang, kok ada orang jual batu akik di situ. Masya Allah, udah berkembang warung Padang jadi warung jual batu akik gitu. Dan semua gedabus menurut saya itu semua penjual batu akik itu pendusta. Kenapa? Karena dipromosikan tuh batu-batu tuh. Ini batu ini batu mantap ini Pak katanya. Ini merah delima nih, ini bagus nih. Ini kalau untuk jualan laris. Kamu sendiri gak laris kok. Padahal kamu yang jual itu batu itu. Memang orang-orang jualan jimat itu semua pendusta. Kalau dibilang ini hoki membawa keberuntungan, kau sendiri gak beruntung. Kenapa kau jual batu akik? Kenapa gak jadi pengusaha saja? Lah ini kan hal-hal yang seperti ini. Tapi kan demam batu akik sebentar saja kan. Sekarang hilang pula itu batu akik itu pada kemana? Ya. Kecuali kalau batu akik itu dari emas gitu. Iyalah emasnya bukan batu akiknya yang mahal. Tapi yang jelas bahwa tatoyur ini berkembang. Makanya kemudian definisi tatoyur dalam ulama akidah itu sesuatu yang sifatnya dilihat, sesuatu yang sifatnya didengar, sesuatu yang sifatnya dimimpikan. Kemudian diyakini bahwa apa yang didengar, apa yang dilihat, apa yang dimimpikan, apa yang dirasakan itu membawa untung dan buntung, maka itu disebut tatoyur. Ketika kesemutan tangan kanan, wah ini dapat rezeki. Ketika kesemutan tangan kiri, ini akan datang debt collector. Nah ini dari mana coba? Anak gadis tidak boleh duduk di pintu, nanti jauh jodohnya. Perasaan makin duduk di pintu makin dekat jodohnya, dilihat orang hari-hari kan gitu. Kemudian juga ada orang kalau seandainya wanita hamil, kemudian suaminya mau mandi, maka anduknya tidak boleh lilit di leher gitu. Nanti anaknya kelilit ususnya. Naudzubillah. Ini dari mana coba? Ini tatoyur namanya. Tidak ada yang seperti ini. Apa kaitan bapaknya gulung-gulung anduk di leher tiba-tiba mempengaruhi kepada anaknya, nanti kemudian tali pusarnya akan melilit leher anak janinnya? Ini tatoyur semua. Tidak ada yang seperti itu. Ya. Tidak ada yang seperti itu. Dan di negeri ini paling kaya, di negeri kita ini tato ini paling kaya ya kawan. Paling kaya. Contoh saja umpamanya antum naik mobil atau naik motor, nabrak kucing. Ya. Kucing ini kalau enggak dihormati seperti manusia, ya dikafani, dihormati, dikuburkan dengan layak, itu akan membawa kecelakaan itu. Kemudian diyakini sebenarnya kenapa terjadi kecelakaan setelah dia nabrak kucing? Karena dia termakan berita hoax. Bahwa siapa yang nabrak kucing, kalau kucing itu tidak dikuburkan dengan baik, maka dia akan mengalami kecelakaan. Maka setan datang membayang-bayangi dia. Coba kalau tidak ada keyakinan seperti nabrak kucing sama dengan nabrak ayam, nggak mungkin dia. Apa bedanya nabrak kucing dengan nabrak ayam, nabrak entok, nabrak suang atau yang lainnya? Sama saja semua binatang. Tidak ada bedanya. Yang menjadikan kemudian keyakinan seperti itu itulah disebut dengan tatayur namanya. Atau zaman dulu ketika ada melihat gagak di tengah malam,
Ini ada orang mati nih. Hati-hati, jangan ada yang tidur. Nanti kita yang mati katanya. Jadi satu malam suntuk itu gara-gara melihat burung gagak. Sampai pagi dia tak mau tidur. Karena pasti ada orang mati katanya. Lah ini kan perkara-perkara seperti ini. Naudzubillah. Melihat burung hantu dan begitu seterusnya. Macam-macam lah kalau antum lebih paham. Bahkan di beberapa daerah kan tatoyurnya beda-beda tuh. Ya, satu daerah dengan daerah yang itu mesti punya tatoyur. Lah Islam datang menghapuskan karena itu kesyirikan. Tatoyur itu bagian daripada kesyirikan syirkul asghar. Ya. Ataupun namanya gambaran kesyirikan yang lainnya, maksudnya masuk dalam kategori syirkul asghar juga. Dalam bentuk ucapan. Seperti ucapan yang sering di masyarakat kita dengar, kalau saya tadi tidak keluar, tentu saya tidak akan kecelakaan. Atau umpamanya ada orang tua mengatakan, "Enggak usah keluarlah nak," katanya. "Sudah di rumah saja." Nekat anaknya. Tahu-tahu betul-betul kecelakaan. Apa kata orang tua? "Tuh kan kewalat dengan orang tua," katanya. Orang tua jangan keluar, coba tidak keluar dia tidak celaka. Ya, coba tidak jalan ke sini tidak jatuh. Kalau bukan karena anjing tetangga yang gonggong, habislah rumah si kecurian. Kalau bukan karena dokter ini yang mengoperasikan istri saya, suami saya, anak saya, sudah mati anak saya. Ini kalimat syirik, ikhwan. Tidak boleh. Ya. Karena kalimat seperti ini walaupun biasa ya terucap di masyarakat, tetapi di sini menafikan adanya Allah di situ. Harusnya bahasanya ditata. Bahasanya seperti ini, kalau bukan karena Allah, kemudian, dan enggak boleh pakai dan. Lihat, Islam itu mengatur bagaimana kita memuliakan tauhid. Kalau bukan karena Allah, kemudian dirimu wahai dokter, maka tentu anak saya akan parah penyakitnya. Alhamdulillah jadi sembuh. Ya. Itu pun harus menggunakan bahasa kemudian. Dalam bahasa Arab itu menggunakan kalimat summa, bukan waw. Kalau dia mengatakan laulallah wa anta, kalau bukan karena Allah dan kamu, ini syirik masuknya. Walaupun Allah disebut, tetapi dengan disejajarkan Allah dengan makhluk, maka ini syirik, walaupun tidak syirik besar, ini syirik kecil. Jadi bahasanya ditata, kalau bukan karena Allah, kemudian ya. Makanya ataupun menghindarkan kalimat lau, seandainya. Ini kalimat seandainya ini bisa menjerumuskan kepada syirkul asghar. Makanya ada hadis Nabi SAW, fa inna lau taftahu amalu syaitan, karena lau itu kalimat yang membuka pintu-pintu amalan setan. Karena kalimat lau seandainya itu, sadar ataupun tidak, orang itu telah menolak takdir. Seandainya aku tidak ke sana, tentu tidak begini. Nah, kan itu. Padahal sudah takdir. Coba seandainya aku tidak, tadi saudara saya tidak keluar dengan motor itu, tentu tidak ketabrak, tidak mati. Walaupun tidak keluar, kalau sudah ditakdirkan mati hari itu, macam mana caranya pasti dia mati. Bukan masalah sebab. Sebab itu macam-macam, tetapi kematian itu satu, itu takdir. Sebab boleh macam-macam. Ada orang yang jatuh, ya mati. Ada orang yang ketabrak, dia mati. Ada orang minum racun, dia mati. Ada orang bunuh diri, dia mati. Sebab itu bisa ribuan, tapi mati itu satu. Itulah takdir. Kalau hari ini harus mati, maka pasti mati. Ada orang tidur nggak ngapa-ngapain, besoknya nggak bangun lagi. Banyak yang seperti itu. Padahal sehat, ahli olahraga, ya, menjaga betul makanannya. Kalau sudah ditakdirkan mati, tidak ada ceritanya. Nah, makanya jangan selalu menggunakan kalimat seandainya. Tapi kalau seandainya itu terjadi musibah, katakan qaddarallahu wa ma syaa fa'al. Ini semua sudah takdir dari Allah dan Allah bisa berbuat sekehendaknya. Begitu ngomongnya. Jadi kalau seandainya kita jalan kesandung, lecet, ketabrak, patah dan begitu seterusnya, ini sudah takdir Allah. Tidak bisa kita nyalahkan seandainya tadi. Ya, ini karena ini membuka pintu daripada pintu syaitan. Dan banyak gambaran-gambaran tentang syirkul asghar. Taib. Ada perbedaan antara syirik yang dilakukan orang dulu dengan syirik yang dilakukan orang sekarang. Yang pertama, syirik orang dulu itu rata-rata mereka menyembah Allah di saat mereka susah, tapi di waktu senang mereka datang ke berhala dan meminta-minta. Itu orang-orang jahiliyah di zaman itu.
Mereka melakukan kesyirikan itu di waktu senang saja. Di waktu susah tidak pernah melakukan kesyirikan orang musyrik itu. Contoh, Abu Jahal itu punya anak namanya Ikrimah bin Abi Jahal. Ikrimah bin Abi Jahal itu salah satu nama yang ditarget Nabi tidak akan dapat pengampunan kecuali dibunuh ketika terjadi Fathu Mekah. Kan ada nama-nama orang yang data oleh Rasul, orang-orang ini tidak bisa dapat pengampunan, tangkap bunuh. Tapi secara umum semua penduduk Mekah itu diampuni oleh Rasul. Ketika terjadi Fathu Mekah, Rasul memandang orang-orang yang pernah menyakiti dia dan keluarganya, menyakiti sahabatnya, dipandang satu-satu. Tapi Rasul mengatakan apa? Idhabu fa antumut tulaqo, pergi kalian sudah dimaafkan. Tetapi ada orang-orang yang tidak dimaafkan oleh Nabi. Salah satunya Ikrimah bin Abi Jahal. Karena ketakutan lari dia ke Syam naik perahu. Dengan orang-orang yang diponis tidak akan dapat pengampunan. Rupanya perahu di tengah lautan diombang-ambing sama gelombang. Ketakutan orang-orang yang ada di perahu itu. Salah satu di antara orang yang di perahu menasihati, kalau kita tidak meminta pertolongan kepada yang di langit, maksudnya Allah Subhanahu wa taala, tentu kapal kita akan karam. Maka kita harus berdoa kepada dengan cara ikhlas, minta supaya kita diselamatkan. Lah di situ Ikrimah bin Abi Jahal mendengar dan mengatakan, ya Rabb, kalau memang engkau adalah Tuhanku dan apa yang didakwahkan Muhammad itu benar, katanya, dan kau selamatkan hari ini, ku janji aku akan datang menemui Muhammad dan aku akan masuk Islam. Subhanallah, akhirnya Allah takdirkan selamat tuh kapal, balik lagi ke Mekah, selamat. Dari situlah Ikrimah sadar bahwa selama ini sesembahannya tidak ada gunanya. Dia datang kepada Rasul kemudian masuk Islam, dan baik keislamannya Ikrimah bin Abi Jahal itu. Sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa idza raqibu fil fulki da'awullaha mukhlishina lahuddin falaman najahum idahum musyrikun. Apabila mereka berada di atas kapal kemudian diombang-ambing dengan bahtera yang sangat dahsyat, mereka pun berdoa ikhlas kepada Allah. Tapi ketika kapal diselamatkan, mereka melakukan syirik lagi. Dari sini menunjukkan bahwa orang-orang musyrik di zaman jahiliyah itu, kalau di waktu susah, tidak ada yang datang ke Lata, Uzza, Manat, Hubal, tidak ada. Mereka langsung kepada Allah Azza wa Jalla. Makanya ada seorang namanya Husain, ayahanda daripada Imran ibn Husain. Dia tokoh dari tokoh-tokoh Ansor, masih musyrik. Ketika Rasul hijrah ke Madinah, berdialog Rasul dengan Husain, ayahanda daripada Imran ibn Husain itu. Wahai Husain, kata Rasul, berapa sebenarnya Tuhanmu itu? Kam adadu alihatika, berapa jumlah Tuhanmu itu, kata Rasul. Kata Husain, jumlah Tuhanku ada 7, katanya. Kemudian dia mengatakan, sittatun fil ardi wa wahidun fis sama. Yang 7 itu, yang 6 ada di bumi, yang 1 ada di langit, katanya. Jadi mengakui ada Tuhan di langit 1, ada 6 Tuhan di bumi, Lata, Uzza, Manat, Hubal dan yang lainnya itu. Kemudian Rasul mengatakan, mana kuat, Tuhan yang 6 di bumi atau Tuhan yang 1 di langit, katanya. Kata Husain, ya yang di langit lebih kuat. Kemudian kata Rasulullah, kalau seandainya engkau sakit, anakmu sakit, keluargamu sakit, kemana kau arahkan doamu? Ke yang di atas atau ke yang 6 berhalamu? Maka Husain mengatakan, ke yang di atas, katanya. Baik, kalau engkau mencari rizki, kau minta kepada siapa rizki yang akan diberikan kepadamu? Kepada 6 berhala yang ada di bumi ataukah kepada Tuhan yang ada di langit? Dia mengatakan kepada yang di langit. Kemudian Rasul mengatakan, berarti yang di langit lebih kuat dibandingkan Tuhan yang di bumi. Ya, kata Husain, seandainya kau tinggalkan Tuhan yang di bumi yang 6 itu, kau fokus dengan yang di atas, kira-kira yang 6 itu demo enggak Tuhanmu tuh? Kata Rasul, kira-kira dia akan mencelakakan kamu enggak? Tiba-tiba kemudian menyerang Tuhan yang di langit 1 tuh. Kata Husain, oh tidak bisa, karena yang di atas lebih kuat, katanya. Coba ingat, itulah dialognya orang-orang musyrik. Akhirnya kemudian setelah lama dialog dengan Rasul, diberikan logika-logika oleh Nabi SAW, masuk Islam dia. Ya, ini menunjukkan apa? Bahwa orang-orang musyrik di zaman dulu itu, kalau melakukan kesyirikan di waktu susah saja, kalau di waktu senang mereka justru melakukan kesyirikan. Kau di zaman sekarang susah senang tetap syirik, susah makin syirik, senang makin syirik di zaman sekarang ini.
Susah datang ke kuburan minta-minta supaya usaha dilancarkan. Usahanya sudah lancar, takut bangkrut, datang ke dukun. Dari kuburan ke dukun itu sama saja. Ke kuburan meminta-minta, syirik. Setelah kaya, takut kekayaannya hilang, datang ke bah dukun, syirik juga kan begitu. Ini makanya kenapa kesyirikan di zaman dulu lebih ringan dibandingkan kesyirikan di zaman sekarang. Ini satu. Yang kedua, kalau orang-orang dulu jahiliyah itu, mereka itu sesembahannya batu, pohon, makhluk-makhluk yang tidak punya dosa. Apa dosanya batu? Apa dosanya pohon? Tidak ada. Ya. Ataupun kalau memang menyembah orang-orang soleh yang sudah meninggal, memang jelas-jelas kesolehannya, bukan kaleng-kaleng kesolehannya. Memang mereka orang soleh, jadi jelas kesolehannya. Tapi kalau orang sekarang ini yang nyembah kuburan itu, tidak tahu ini kuburan ini dulu semasa hidupnya soleh, ketoleh, tidak tahu kita. Dia orang baik, orang fasik, kita tidak tahu. Yang jelas kata orang itu wali, itu kata orang. Ya, lah ini masalah kan begitu. Makanya orang dulu kesyirikannya lebih ringan dibandingkan kesyirikan di zaman sekarang. Yang ketiga, di zaman jahiliyah tidak ada keyakinan itu Allah masuk kepada tubuh manusia. Tidak ada. Orang jahiliyah tidak pernah mengatakan seperti itu. Hatta Abu Jahal, Abu Lahab, tidak ada yang mengatakan Allah itu menyatu dengan makhluk. Di atas kesyirikan dan kejahilian mereka loh ya. Tapi di zaman sekarang ada pula orang meyakini bahwa Allah itu bisa menyatu dengan makhluk. Dalam bahasa Jawa itu istilah manunggali kaula Gusti. Allah itu menyatu dengan alam. Bahkan lebih parah lagi, bukan dengan alam, dengan manusia. Itu disebut dengan akidah hululiyah namanya. Akidah hululiyah, Allah bersatu dengan makhluk seperti kopi, gula, teh, jadi satu, kayak gitulah campurnya. Belakangan kemudian orang-orang yang berpemahaman seperti ini apa? Karena Tuhan sudah berada di badan dia, sehingga tidak ada kewajiban untuk melaksanakan yang wajib-wajib. Sudah mulai meninggalkan sholat, puasa, zakat, haji, pokoknya enggak ibadah lagi. Untuk apa ibadah? Tuhan sudah ada dalam hati saya, sudah ada badan saya. Ya, orang yang beribadah itu harus bagi mereka yang Tuhannya belum masuk ke badan, gitu, masih di luar. Istilah dengan syariat. Kalau sudah tingkat ma'rifat beda, karena sudah masuk kan, enggak perlu lagi. Berdalil pula dengan Quran, wa'budullaha hatta ya'tiyakal yakin, sembahlah Allah sampai datang keyakinan. Berarti saya sudah yakin, tidak perlu menyembah Allah. Maksud keyakinan di situ mati, sembah Allah sampai mati, sampai yakin pula. Karena sudah ma'rifat kan yakin tuh, berarti tidak perlu menyembah Allah lagi. Ini kan gimana? Bahkan ada pemahaman inna salata li dzikri, Allah mengatakan salat itu untuk mengingat aku. Aku kalau sudah ingat Allah tak perlu salat lagi katanya. Karena inti salat itu untuk mengingat Allah. Aku sudah ingat. Sing penting eling udah cukup, tak perlu salat katanya. Jadi dalilnya itu sing penting eling tadi. Yang penting ingat Allah, dan enggak perlu salat gitu. Salatnya eling itu tadi. Gimana? Orang yang paling eling itu Nabi. Dia tidak pernah meninggalkan salat. Dia tidak pernah meninggalkan, bahkan salat malam wajib bagi dia. Bahkan kakinya pecah-pecah pula. Itu orang yang paling eling di dunia, Nabi SAW. Ini Anda bukan Nabi. Kemudian membuat kaedah yang jauh lebih sesat lagi. Dia mengatakan apa? Maqamul wilayah aula min maqamin nubuwah. Bahwa kedudukan seorang wali jauh lebih tinggi dibandingkan seorang nabi. Wajar Nabi masih sholat, karena wali lebih tinggi dibandingkan nabi. Kan kurang ajar namanya. Macam mana wali lebih tinggi daripada nabi? Dalilnya apa? Nabi Musa belajar kepada Khidir, kata. Khidir kan wali, Nabi Musa ini nabi dan rasul. Kedudukan Nabi Musa itu lebih tinggi nabi dan rasul. Kenapa belajar kepada wali, katanya? Jangan salah, Nabi Musa belajar kepada Khidir itu karena dia dihukum oleh Allah. Gara-gara ada orang bertanya, wahai Musa, ada enggak orang lebih alim dibandingkan kamu? Kata Nabi Musa, tidak ada. Lupa Musa mengucapkan insya Allah. Makanya Allah hukum Nabi Musa. Ada tuh Khidir, kau belajar sama dia. Tapi ingat, walaupun Musa belajar kepada Khidir, bukan berarti Khidir lebih mulia dibandingkan Musa. Tidak, Musa lebih mulia dibandingkan Khidir. Musa itu ulul azmi, dia nabi, dia rasul, dia diturunkan Taurat. Khidir apa? Dia bukan nabi. Diperselisihkan kenabiannya, ada yang mengatakan nabi, ada yang mengatakan wali. Masih diperselisihkan oleh para ulama. Apalagi setingkat rasul, apalagi ulul azmi.
Lalu kenapa Nabi Musa belajar kepada dia? Sudah saya katakan tadi, karena memang perintah Allah. Allah yang perintahkan belajar, gara-gara Nabi Musa terpeleset lidahnya. Sifat manusianya datang sombong. Tidak ada yang orang lebih alim daripada aku, kata Nabi Musa. Kata Allah, ada. Ya, makanya kemudian Khidir pun ngomong dengan Nabi Musa ketika di atas perahu dalam hadis yang sahih itu. Wahai Musa, ilmu yang kau miliki aku tidak tahu, sebagaimana ilmu yang ku miliki kau tidak tahu. Artinya masing-masing punya ilmu di sini kan. Allah lebihkan masing-masing. Musa punya kelebihan, Khidir punya kelebihan. Nah, dari sini ikhwatul fillah menyatakan Allah tidak bisa dijadikan dalil bahwa makom wali itu lebih tinggi dibandingkan makom para nabi. Bagaimanapun para nabi lebih tinggi. Mereka utusan Allah. Nah, ini untuk melegalkan pemahaman tadi, hululiyah, bersatunya Allah dengan makhluk sehingga meninggalkan ibadah. Ini bukan ajaran Islam. Ya. Dan merendahkan orang lain yang kata mereka kalau baru tingkat syariat itu antum nggak ada apa-apanya. Antum kalau ketemu dengan orang ini antum diremehkan. Diremehkan walaupun antum sholat 5 waktu, tepat waktu sholat sunnahnya, ngajinya rajin, nggak ada apa-apa di mata mereka karena antum masih tingkatan TK. Mereka sudah menganggap S1, S2, doktor, profesor. Padahal terbalik, antum yang sudah profesor, mereka yang masih TK sebenarnya. Makanya orang berjumpa dengan orang seperti ini kita diremehkan jadinya. Antum masih tingkatan syariat, belum sampai kepada hakikat. Ya. Masyarul muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah di antara contoh kesyirikan tempo dulu dan kesyirikan di zaman sekarang. Adapun yang terakhir, karena waktu juga, tentu karena syirik ini dosa yang paling besar, maka tidak bisa dia dihapus dan digugur dosa itu dengan sholat, dengan puasa, dengan wudu. Walaupun Rasul mengatakan sholat 5 waktu ke sholat 5 waktu yang bisa menggugurkan dosa, umrah satu ke umrah berikutnya bisa menggugurkan dosa, wudu tetesannya bisa membawa dosa dan menghancurkannya. Ini dosa-dosa kecil. Kalau dosa besar tidak bisa dihilangkan dengan sholat, dengan umrah, dengan wudu, dengan sujud, ruku dan begitu seterusnya. Maka dosa syirik karena dosa yang paling besar harus ada taubatan nasuha. Taubat yang betul-betul taubat yang ikut syarat taubatnya. Satu, dia harus meninggalkan kesyirikannya. Yang kedua, dia harus menyesal dari kesyirikannya. Yang ketiga, tidak mengulang lagi kepada kesyirikannya. Ini harus ada. Kemudian yang keempat, dia buktikan dia meninggalkan kesyirikan itu dengan mempelajari tauhid. Ikuti perbuatan buruk dengan kebaikan. Kalau dulu melakukan kesyirikan, sekarang tegakkan tauhid. Baru taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam. Ini di antara bahaya kesyirikan. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu taala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.